Mampir, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga. Nah, saya dari mahasiswi Universitas Negeri Semarang. Ada yang tahu Semarang? Tahu. Ada yang pernah ke Semarang? Liburan. Nah, di sini saya akan belajar bersama kalian semua pada hari ini saja. Nah, kan saya sudah perkenalkan. Kalian bisa memanggil saya Kak Fatma atau Bu Fatma. Oke? Dari ujung sana bisa menyebutkan nama ya. Nama kalian saja. Ayo dimulai. Yang pertama. Siapa? Rafa. Rafa. Oh, Rafa. Terus yang kedua? Tio. Terus? Bangkit. Terus? Ersa. Terus? Fauzan. Arkan. Terus? Randy. Terus? Adit. Terus yang sebelah sini yang cewek? Dila. Terus? Siapa? Ufa. Terus? Sofi. Sika. Fisya. Terus? Najla. Siti. Nah, yang sebelah sana? Terus? Aura. Terus? Nia. Siapa? Bintang. Terus? Siapa? Terus? Ara. Terus? Siapa? Samil. Terus? Restu. Pedro. Terus? Kita berdoa terlebih dahulu. Di sini siapa yang biasa memimpin doa? Ayo Mas Tegar pimpin doa dulu. Semangatin yuk. Belajar Pancasila? Sudah pernah dengar? Yang belajar Pancasila? Belum. Dan kita nyanyi bareng ya. Nanti bisa dilihat di papan tulis. Nyanyi bareng-bareng ya. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berharap
fokus, kami bisa dan kami paham. Ulangi ya, sekali lagi ya. Kelas 4. Siswa kelas 4, apa kabarnya? Siapkah kalian untuk belajar? Semangat semuanya, dengan seksama. Siswa kelas 4 semua hebat. Ayo lanjut. Baik. Siap. Pintar. Dua jumpa untuk kalian bersama. Udah semangat? Sudah siap belajar? Oke. Ideologi bangsa. Nah, Pancasila itu arti dari Pancasila sendiri. Panca itu apa? 5. Terus sila? Panca itu 5, sila itu aturan. Jadi Pancasila itu adalah aturan. Kita. Terus proses perumusan Pancasila itu proses terbentuknya adanya Pancasila. Ya, betul. Nah, sekarang kita akan belajar kembali mengenai proses perumusan Pancasila dan sila Pancasila. Nah, di sini ibu punya sebuah video. Selamat datang channel YouTube Kak Citra. Jadi Pancasila Pancasila ya kan? Ada yang mau menyebutkan bunyinya? Ayo tunjuk tangan. Ayo Hani. Ya. Ayo. Ada yang salah? Nah, yang keras ya. 1, 2, 3. Pancasila, satu ketuhanan yang maha esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dan Indonesia keterwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Minta tepuk tangan. Nah, kita lanjut ya. Nah, sebelum kita lanjut, di sini sudah pada tahu simbol-simbol dari Pancasila. Pancasila pertama. Nah, sekarang kita lanjut. kita ingat kembali bunyi Pancasila dan simbolnya. Bunyi sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, disimpulkan dengan bintang. Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, disimpulkan dengan rantai. Sila ketiga bunyinya persatuan Indonesia, disimbolkan dengan pohon beringin adik-adik. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, disimbolkan kepala banteng. Lalu sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya adalah padi dan kapas. Siapa ya yang merumuskan Pancasila ini? Yuk kita pelajari tentang 3. Ayo siapa saja? Nah, betul sekali. Sekarang kita melihat apa saja proses perumusan Pancasila. dikembangkan oleh tokoh-tokoh. Adik-adik, apakah kalian tahu ini siapa ya? Ada yang tahu? Nah, ini adalah ketua. Nah, sebelum adanya perumusan yang merumuskan Pancasila itu sebelumnya dibentuk yaitu BPUPKI. Ada yang tahu BPUPKI singkatan dari apa?
Ya, rajungan video dinilai. Nah, jadi ini tahap pertama yaitu pembentukan BPUPKI terlebih dahulu, baru adanya perumusan Pancasila. Kita lanjut ya. BPUPKI. BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, adik-adik, Pancasila ini merupakan dasar negara Indonesia yang dirumuskan sebelum Indonesia itu memproklamasikan kemerdekaannya. Jadi Indonesia itu kan merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, Pancasila ini dirumuskan sebelum kemerdekaan itu, adik-adik. Nah, perumusan dasar negara ini dilakukan dalam sidang BPUPKI, yaitu sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, beliau inilah Ketua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu Dr. Rajima Widyodiningrat, yang saat itu mengajukan suatu masalah sebagai. Nah, di sini masalah tersebut itu Langsung percepat. Nah, yang pertama adalah Mr. Muhammad Yamin. Yang kedua adalah Profesor Supomo. Lalu ada Insinyur Soekarno. Nah, ini adalah 3 tokoh yang menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Yuk kita pelajari satu persatu. Ayo kita pelajari gagasan dasar negara dari masing-masing tokoh tersebut. Yang pertama ada Bapak Muhammad Yamin, adik-adik. Nah, Bapak Muhammad Yamin ini menyampaikan gagasan dasar negaranya pada tanggal 29 Mei 1945. Nah, gagasan negaranya ada 5, adik-adik. Yang pertama, bunyinya peri kebangsaan, lalu peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ini Nah, inilah rumusan dari Mr. Muhammad Yamin. Yang pertama ada Kebangsaan, yang kedua kebangsaan, kebangsaan, keberadaan, kesejahteraan rakyat. Kita lanjut yang kedua adalah bunyi gagasan negara yang disampaikan oleh Muhammad Yamin. Nah, sekarang gagasan negara yang disampaikan oleh Bapak Supomo nih, adik-adik. Bapak Supomo itu menyampaikan gagasan dasar negara pada tanggal 31 Mei 1945. Kalau tadi Muhammad Yamin 29 Mei 1945. Nah, Bapak Supomo ini juga menyampaikan gagasan negaranya ada 5 juga. Yang pertama adalah persatuan, lalu yang kedua adalah kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima adalah keadilan sosial. Nah, ini adalah usulan dari Bapak Supomo untuk dasar negara Indonesia. Lalu usulan dari tokoh yang ketiga adalah dari Insinyur Soekarno. Nah, Insinyur Soekarno ini menyampaikan gagasan pada tanggal 1 Juni 1945. Apa saja gagasan dari Insinyur? Kesejahteraan sosial, dan yang kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini adalah bunyi dasar negara yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno. Nah, adik-adik, Insinyur Soekarno ini mengatakan bahwa saran dari salah satu atau salah seorang ahli bahasa, 5 asas di atas itu diusulkan agar diberi nama Pancasila. Maka setiap tanggal 1 Juni kita memperingati hari lahirnya Pancasila. Di sini atas usulan Insinyur Soekarno dan seorang ahli bahasa. Nah, istilah Pancasila ini sebagai dasar negara diterima
oleh sidang BPUPKI secara penuh. Nah, ini adalah foto sidang BPUPKI. Nah, adik-adik, apakah setelah usulan ketiga tokoh tadi langsung diterima begitu saja? Ternyata tidak, adik-adik. Dibentuklah yang namanya Panitia 9. Nah, ini adalah Panitia 9, adik-adik. Nah, anak-anak, tadi kan sebelum adanya proses perumusan Pancasila ada pembentukan panitia BPUPKI. Nah, di dalam BPUPKI itu membahas mengenai rumusan dasar negara. Kemudian ada 3 tokoh yang merumuskan dasar negara. Tadi ada Muhammad Jamil, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nah, jadi adanya 3 rumusan tersebut kemudian dibentuklah Panitia 9. Di sini tugas Panitia 9 itu untuk mengolah hasil rumusan menjadi Pancasila. Nah, ini Panitia 9 ada siapa saja? Ayo. Di sini ada siapa? Sebagai Ketua. kemudian Muhammad Hatta. sebagai Ketua. ya, terus kemudian ada Mr. AA Maramis. Ini adalah Mr. AA Maramis. Kemudian ada Abdul Kahari Zakir. Terus yang di sana di pojok ada Abitusno Joko Sujoso. Kemudian ada Haji Agus Sari. Kemudian ada Mr. Ahmad yang mengolah rumusan Pancasila menjadi Pancasila. Sekarang kita lanjut. Sebagai Panitia 9. Nah, Panitia 9 ini bertugas mengolah usulan mengenai gagasan dasar negara Republik Indonesia yang diajukan oleh 3 tokoh tadi ya, oleh Muhammad Jamil, lalu oleh Bapak Supomo, dan oleh Insinyur Soekarno. Nah, Panitia 9 ini harus mengolah usulan tersebut supaya menjadi dasar negara. Nah, Panitia 9 tadi kemudian menghasilkan rancangan dasar negara Indonesia Merdeka yang disebut dengan Piagam Jakarta. Nah, Piagam Jakarta ini berisi 5 dasar negara. Yang pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 5 adalah keadilan sosial. Nah, tadi dari adanya Panitia 9, maka terciptalah Piagam Jakarta. Dengan bunyi, ada yang mau membacakan? Ya, ayo. Baik, 1. Ayo, 1. Adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Manusia yang adil dan beradab. 3. Kesatuan Indonesia. Dan Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. ya, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih. Nah, kalian tahu apa bedanya Piagam Jakarta dan Pancasila? Ada yang tahu apa? Nggak tahu. Nah, dari adanya Panitia 9 tersebut, maka menghasilkan Piagam Jakarta yang nantinya menjadi bumi Pancasila. Namun, terdapat perbedaan antara Piagam Jakarta dan Pancasila, yaitu terdapat perbedaan di bunyi sila ke-1. Karena Indonesia itu terdiri dari beragam agama, yaitu ada apa saja? Islam, dan Hindu, Buddha, Katolik. Nah, maka untuk bunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu kurang tepat, maka diganti. Namun sila pertamanya bunyinya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itulah proses terbentuknya Pancasila. Bagi seluruh bunyi sila ke-1 tadi kan awalnya Nah, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, karena di
Indonesia ini tidak warga negaranya tidak hanya beragama Muslim atau beragama Islam, maka sila pertama ini diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah itu tadi susunan dari gagasan dasar negara sila pertama sampai sila kelima seperti yang kita hafalkan saat ini. Nah itu tadi adik-adik ya proses perumusan Pancasila. Sekarang adik-adik jadi paham kan siapa saja yang mengusulkan rumusan ya. Oke, selesai. Jadi sekarang sudah paham mengenai proses perumusan Pancasila? Yang pertama dibentuk apa dulu? Adi. Ya, BPKI. Kemudian ada sebelum panitia 9 perumusan. Ya, perumusan Pancasila. Kemudian ada jadi panitia 9. Nah, terus diperoleh dari panitia 9 ada Piagam Jakarta. Kemudian dirubah namanya menjadi Pancasila karena sila pertama di Piagam Jakarta bunyinya kurang tepat, kemudian diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sudah paham? Oh, sudah paham? Terus semangat dong. Nah, sekarang ibu punya tugasnya berapa saja ya? Nah, ini nggak apa-apa dicapai anak. Dan kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke? Ini ada satu perwakilan lagi ya. Ayo, satu perwakilan lagi. Ini satu. Udah dapat? Sekarang kembali ke tempat suara ular. Nah, perhatikan tempat dulu. Sekarang ibu mau jelaskan mengenai cara pengerjaannya. Di sini kalian sudah dapat gambar kosong semua? Ya. Nah, kalian sudah mendapatkan satu foto tokoh yang merumuskan Pancasila? Kelompok 1 dapat siapa? Ya, kelompok 2 ya? Kelompok 2. Kelompok 2 sana. Kelompok 2. Muhammad Yamin. Kelompok 3. Soekarno. Siapa? Soekarno. Terus? Ada yang mau bantu Mr. Supomo yang dari Soekarno? Mau ganti Mr. Supomo enggak? Mau ganti? Ya sudah tidak apa-apa. Nah nanti jadi ini kan ada gambar foto tokohnya, di belakang ada double tip. Nanti bisa dilepas. Nah ini dikreasikan sekreatif mungkin. Terserah kalian mau dipasang di sini, di bawah atau dimanapun. Nanti semisal ibu contohkan suara ular. Nah perhatikan sini, semisal ibu tempel di sini, terus nanti di sini dikasih nama tokohnya, terus di bawahnya gagasan atau perumusan Pancasila yang dikemukakan oleh tokoh tersebut. Paham? Nah, semisal kalian bisa, semisal tokoh dari sebelah sini, gagasannya di sini, nanti di sini hiasannya, terserah kalian ada hiasannya. Itu boleh apa saja, boleh gambar Garuda Pancasila, gambar bunga, gambar bendera Indonesia, tidak apa-apa. Ini contoh dari gambar bunga seperti ini. Nanti bisa
Bentar, coret aja gitu. Nanti ngulang sendiri namanya. Apa di bawah? Ini ada yang bawah. Bawahnya saja kan?
Oke.